Talk kita masih membahas mengenai gaya kepemimpinan atau gaya komunikasi politik Pak Ahok. Ya. Dan saat ini kita bergabung lagi dengan satu penelpon. Kali ini ada Pak Hardi dari Jakarta. Selamat siang Pak Hardi. Selamat siang. Iya Pak Hardi, ini tanggapan Anda terkait dengan gaya kepemimpinan Ahok seperti apa? Iya, saya menikmati itu gayanya Pak Ahok ya. Apa yang membuat Anda begitu menikmati gaya kepemimpinan Pak Ahok ini? Iya, karena begini, Ahok ini ibaratnya masuk di dalam lingkaran setan semua ini, yang ada di dalam lingkarannya dia. Yang mana Pak setannya Pak? Ya itu yang tukang nyolong semua itu, Oke. yang termasuk yang sudah dipecat, yang sudah diproses masalah korupsi, Transjakarta segala macam, ya. Ya. Jadi itulah yang setan-setan semua yang bergentayangan di dalam pemerintahan DKI. Ya, maka itu memang ini benar yang dibilang sama presiden kita bahwa kita perlu revolusi mental. Makanya banyak yang terkejut-kejut, termasuk itu Pak Emru Hombing itu kelihatannya terkejut-kejut, shock itu, sehingga kok dia bicaranya seperti mewakili Haji Lulung dan Taufik. Belum haji dia Pak. Baik Pak Ridwan, kami sudah menangkap poin dari Anda. Oke, baik. Maaf sekali waktu kami terbatas. Terima kasih Pak Hardi. Ya, Pak Emrus tadi dibilang shock Pak. Apakah mungkin yang shock itu sebenarnya bukan hanya Pak Emrus saja begitu ya? Kita di Jakarta ini kan multicultural begitu, multikultural. Iya, saya pikir dalam suatu tindakan pembangunan kita harus mengajak partisipasi masyarakat. Kalau pembangunan kita buat manusia sebagai objek, ya seperti ini. Tapi manusia harus dipandang sebagai subjek. Artinya pelaku pembangunan. Tidak sekedar kita hanya meningkatkan kesejahteraan, memindahkan dan lain-lain sebagainya. Tetapi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, filosofis hidupnya, cita-citanya, kebahagiaannya harus kita perhatikan. Karena dia manusia. Oleh karena itu, manusia dalam konteks pembangunan partisipatif, manusia dianggap sebagai subjek. Kita ambil satu contoh misalnya. Katakanlah kita membangun suatu proyek, suatu kegiatan pembangunan. Di situ ada lahan yang tinggal di situ. Tanah mereka ada sudah sertifikat dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau memang masyarakat di kampung pulau tadi ada yang sudah sertifikat, lalu yang bermasalah siapa? Apakah rakyatnya yang bermasalah? Bukankah BPN-nya? Artinya bahwa pemerintah daerah harus juga mempertanyakan itu ke Badan Pertanahan Nasional. Kok itu tanah negara? Kok ada sertifikat? Misalnya berarti itu PR bersama. Jadi, ya Pak ya? Artinya tidak sekedar manusia itu yang ada di sana sebagai objek, tapi harus dilihat secara holistik dari berbagai aspek. Terakhir ke Samara, apalagi aksi yang akan dilakukan dalam rangka mengumpulkan KTP dan aksi-aksi sosial lainnya? Ya, kita tahu kita mendapat dukungan warga DKI Jakarta. Kenapa kita mengetahui itu? Tidak hanya Jakarta aja loh, tadi ada Jember, betul. ada Tangerang. Saya katakan rakyat Indonesia tadi, rakyat Indonesia merindukan seorang pemimpin yang mau membela rakyatnya berani pasang badan, ya kan? Siapa tahu nanti bisa jadi presiden, ya kita nggak tahu. Tapi untuk kali ini, sebagai calon gubernur Jakarta, kita yakin bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya KTP. Sudah tembus 100.000, bukan tidak mungkin bulan depan 100.000 lagi, bulan depan sampai 2016 pertengahan bisa 1 juta, dan Ahok bisa jadi gubernur DKI Jakarta pertama dari jalur independen. Nah ini banyak yang kejang-kejang nanti. Baik. Banyak yang kejang-kejang, banyak show dan banyak setan tadi katanya. Tapi baik, kita lihat memang tidak hanya mungkin kita lihat dari beberapa penelpon mengharapkan kalau dikumpulkan ya adalah mereka membutuhkan satu sosok yang tegas, berani dan juga jujur. Tetapi kita juga tetap mengharapkan satu sosok yang tetap berkomunikasi dengan baik dan juga etika sesuai dengan. Satu lagi yang ada di Pak Ahok, religius loh Pak, ternyata beliau Pak. Kita akan pribadinya lah. Tentunya kita berharap yang terbaik dan warga Jakarta juga berharap memiliki pemimpin yang baik untuk mengatasi masalah-masalah yang masih ada di Jakarta. Eliza, warga Jakarta udah ngumpulin KTP-nya belum? Saya bukan warga Jakarta, Saya juga. Baik, kalau gitu kita sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih kepada Pak Emrus dan juga Samara telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Dan pemirsa, saya Eliza Hasan. Mewakili rekan-rekan yang bekerja dan bertugas saat ini, saya Nasiti Lestari. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.